Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian penyakit tanaman anggrek dan kerisan. Saya Daniel Setiawan Lombard, nomor NIM 104. Saya Amalina Putri Zahara, NIM 20. Saya Desi Tribodrorini, NIM 116. Yang pertama ada penyakit anggrek, yaitu penyakit bercak coklat. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas cattleyae. Bakteri ini akan menginfeksi melalui daun basah atau di bekas luka pada daun, bagian tanaman yang terserang daun, dan titik tumbuh. Daun yang terserang terjadi bercak, lunak, kebasah-basahan, dan berwarna kecoklatan atau hitam. Bagian yang sakit mengeluarkan lendir atau eksudat. Pada awal serangan, daun yang sakit harus segera dipotong dan dibakar. Setelah itu, tanaman disemprot dengan antibiotik berupa streptomycin atau Visan 20. Penyakit busuk hitam, selanjutnya ada penyakit busuk hitam. Penyakit busuk hitam disebabkan oleh cendawan Phytophthora omnivore. Penyebaran spora dapat dilakukan oleh angin dan percikan air. Gejala serangan penyakit ini adalah tanpa adanya noda-noda hitam yang menjalar dari bagian tangan tanaman hingga ke daun. Dalam waktu relatif singkat, seluruh daun akan melunak dan busuk, dan akhirnya berjatuhan atau mati. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong atau membuang bagian tanaman yang terserang, menjaga kelembapan areal budidaya, mensterilkan alat-alat potong sebelum digunakan, dan melakukan penyemprotan fungisida seperti Bicor, Dithen 45, Benlate, Verban, Visan, Truban, atau Banrot. Selanjutnya ada penyakit Cymbidium. Penyakit ini disebabkan oleh Cymbidium mosaic virus atau CYMV. Virus ini dapat menular secara mekanik melalui cairan atau ekstrak bagian tanaman sakit. Gejala serangan penyakit ini yaitu tampak pada daun-daun muda berupa garis-garis klorotik memanjang serat daun. Pada daun tua menunjukkan adanya bintik jaringan yang mati. Pada bunga terjadi bercak-bercak coklat nekrosis pada petal dan sepalnya. Penyakit ini hanya dapat dilakukan pencegahan yaitu dengan membuang bagian tanaman yang sakit serta mensterilkan alat-alat yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada penyakit busuk akar. Penyakit busuk akar disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Gejala tanaman anggrek yang terserang penyakit ini yaitu batangnya menipis dan membengkok serta daunnya rontok. Daun dan umbi batang tanaman anggrek akan menguning, berkeriput, tipis, dan bengkok. Kemudian tanaman anggrek akan menjadi kerdil dan tidak sehat. Penyakit busuk akar yaitu dapat dikendalikan dengan memotong dan membuang bagian tanaman yang sakit. Selain itu, dapat dengan menyemprotkan fungisida seperti Benlate, Dithen 45, Fondos, Z80WP, Bicor, atau Turban. Kemudian ada penyakit bercak cincin. Penyakit bercak cincin disebabkan oleh virus TMVO atau Tobacco Mosaic Virus Odontoclosum. TMVO ini mudah ditularkan secara mekanik melalui ekstrak bagian tanaman yang sakit, tetapi tidak menular melalui serangan faktor biji atau apapun. Gejala infeksi ini bervariasi yaitu berupa garis-garis klorotik, bercak-bercak klorotik sampai nekrotik atau bercak berbentuk cincin. Penyakit ini hanya bisa dilakukan pencegahan dengan membuang bagian tanaman yang sakit serta mensterilkan segala alat yang dipakai. Kemudian ada penyakit layu fusarium. Penyakit layu ini disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Penyakit ini mudah menular melalui benih dan alat pertanian yang dipakai. Bagian atas tanah tampak merana seperti kekurangan air, menguning dengan daun-daun keriput, umbi semu menjadi kurus, dan kadang-kadang agak terpilin. Terjadi pembusukan pada akar yang dapat meluas sampai ke pangkal batang. Agen antagonis Trichoderma species, Liocladium species, dan Pseudomonas fluorescens dapat digunakan sebagai pengendalian hayati penyakit layu fusarium, membuang bagian tanaman yang terserang, lalu menyemprot dengan Benlate, memindahkan tanaman ke media tanam yang
yang baru dan mengusahakan adanya aliran udara yang lancar di sekitar tanaman, serta mengolesi luka pada rimpel saat perbanyakan tanaman dengan antrakol atau diten M45. Selanjutnya, ada penyakit pada tanaman krisan. Yang pertama yaitu penyakit karat. Penyakit karat disebabkan oleh jamur Puccinia spesies. Terdapat beberapa macam penyakit karat, yaitu karat hitam disebabkan oleh cendawan Puccinia chrysanthemi dan karat putih yang disebabkan oleh Puccinia horiana serta Puccinia hen. Yang dapat dilakukan yaitu dengan menanam bibit yang tahan, perompesan daun yang sakit, memperlebar jarak tanam, dan melakukan penyemprotan pestisida. Selanjutnya, ada penyakit tepung oidium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Oidium chrysanthemi. Penyakit ini dapat diketahui melalui gejala yang ditimbulkan, yaitu berupa permukaan daun tertutup dengan lapisan tepung putih. Pada serangan yang hebat, daun akan menjadi pucat dan mengering. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara memotong atau memangkas daun tanaman yang sakit, mengatur jarak tanam, memperbaiki drainase dan airase pada lahan, serta menjaga kelembapan areal budidaya. Dan yang terakhir, ada penyakit virus kerdil dan mozaik. Penyakit ini disebabkan oleh virus kerdil krisan atau Chrysanthemum virus dan virus mozaik lunak krisan atau Chrysanthemum mosaic virus. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kerdil yaitu tanaman krisan memiliki pertumbuhan yang kerdil, tidak membentuk tunas samping, berbunga lebih awal daripada tanaman sehat, dan warna bunga menjadi pucat. Sedangkan pada virus mozaik dapat mengakibatkan daun tanaman krisan menjadi belang hijau dan kuning, kadang-kadang bergaris-garis. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menanam tanaman yang berasal dari bibit bebas virus, melakukan sanitasi lahan dengan mencabut tanaman sakit, mensterilkan alat-alat pertanian sebelum dan sesudah digunakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.